Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khonisa Daimah dengan NIM 171, saya dari kelas 2 PAID. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang berjudul Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan. Buku ini merupakan buku yang saya tulis bersama teman-teman saya. Jadi judulnya itu Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan. Nah, dalam buku ini itu menjelaskan tentang bagaimana sih pendidikan Islam itu di Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Dalam buku ini itu ada 3 bab. Bab yang pertama itu ada 3 subbab, dan yang bab yang kedua itu ada 4 bab, dan bab yang terakhir itu ada 3 subbab. Nah, di bab pertama itu membahas tentang pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan, di mana dalam bab ini itu ada 3 subbab tadi, yaitu yang pertama ada perkembangan pendidikan Islam pasca kemerdekaan, itu menjelaskan tentang pendidikan Islam setelah kemerdekaan. Terus yang kedua itu ada kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan Islam. Jadi kan pendidikan nasional di Indonesia itu ada kebijakannya dan itu dibahas di subbab ini. Terus yang subbab terakhir di bab satunya itu tentang lahirnya Kementerian Agama dan Pendidikan Agama. Jadi di sini diceritakan tentang sejarah dari Kementerian Agama dan Pendidikan Agama di Indonesia. Lalu di bab yang kedua itu ada yang berjudul Modernisasi Pendidikan Islam. Modernisasi pendidikan Islam ini dibagi menjadi 4 subbab dalam buku ini. Yang pertama itu perkembangan madrasah di Indonesia. Jadi menjelaskan tentang madrasah di Indonesia dari awal pasca kemerdekaan itu munculnya madrasah itu bagaimana, itu dijelaskan di buku ini. Terus yang kedua itu perkembangan perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi di Indonesia itu kan ada yang namanya PTKIN. Jadi itu perkembangan perguruan tinggi keagamaan Islam itu dijelaskan dalam buku ini. Terus yang ketiga itu ada reformasi kurikulum di madrasah. Jadi apa aja perpindahan dari antar kurikulum di madrasah di Indonesia. Terus yang terakhir di bab 2 itu ada reorientasi perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi ada PTKIN itu seperti misalnya UIN, ada IAIN, itu reorientasinya itu dibahas di subbab ini. Terus di bab yang ketiga, yaitu bab yang terakhir, itu membahas tentang pendidikan Islam pasca reformasi. Nah, ini dalam bab 3 ini ada 3 subbab. Subbab yang pertama itu ada sekolah-sekolah Islam terpadu, biasanya itu seperti SDIT, SMPIT gitu. Itu yang dimaksud dalam buku ini itu nanti dijelaskan tentang sekolah Islam terpadu itu. Terus yang kedua itu tentang pesantren dan lembaga pendidikan Islam non formal. Karena pesantren itu juga merupakan pendidikan Islam di Indonesia, maka buku ini itu membahas juga tentang pesantren dan lembaga pendidikan Islam non formal yang ada di Indonesia. Terus di bab yang terakhir, ada subbab yang terakhir itu tentang telaah undang-undang pondok pesantren. Ini lebih kebijakan dari sub yang kedua, yaitu pesantren. Itu kan pesantren itu sudah diakui di undang-undang pondok pesantren. Nah, di bab yang terakhir itu ada telaah undang-undang pondok pesantren. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sub ini, telaah undang-undang pondok pesantren, di mana undang-undang pondok pesantren ini diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Jadi undang-undang ini itu ada sejak tahun 2019, dan undang-undang ini merupakan suatu pengakuan dari negara terhadap peran vital pesantren dalam pembangunan bangsa. Jadi karena pesantren itu sangat berperan penting di
bagi pembangunan bangsa. Mulai sebelum kemerdekaan bahkan itu pesantren sudah berperan untuk memerdekakan bangsa, dan setelah kemerdekaan pun pesantren masih memiliki peran tersebut, di mana itu sebagai pendidikan Islam. Adanya undang-undang ini itu ada 5 tujuan, di mana tujuan itu yang pertama itu menjamin independensi penyelenggaraan pesantren. Jadi undang-undang ini tuh menjamin bahwa pesantren itu berdiri mandiri dalam penyelenggaraannya. Terus yang kedua, tujuan adanya undang-undang pesantren ini itu untuk mengakui model pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Jadi undang-undang ini tuh sebagai pengakuan negara gitu, untuk bahwa negara itu mengakui loh adanya pesantren di Indonesia, karena pesantren ini merupakan model pendidikan yang di luar sekolah, dan ini itu juga berperan untuk pembangunan negara sebagai pendidikan Islam seperti itu. Dan tujuan yang ketiga dari adanya undang-undang pesantren itu untuk menyediakan landasan hukum bagi para reknisi lulusan pesantren agar mereka itu mendapat kesetaraan dalam akses pendidikan dan kesempatan kerja. Jadi kan banyak alumni-alumni pesantren yang disitu sangat memiliki potensi lebih, dan itu sebagai menyediakan landasan hukumnya. Undang-undang ini itu sebagai landasannya bahwa lulusan pesantren itu memiliki kesetaraan dengan para alumni-alumni dari sekolah umum, pendidikan umum seperti itu. Terus yang keempat, undang-undang pesantren ini bertujuan untuk mengakomodasi pendanaan dan dukungan pemerintah bagi pengembangan pesantren. Jadi pesantren itu nanti akan mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Jadi dari dana APBN itu akan ada sebagian untuk pesantren, pendanaan tersebut. Dan yang terakhir, undang-undang pesantren itu untuk menegaskan bahwa peran strategis pesantren dalam pembangunan nasional. Mungkin ini nyambung dengan tujuan yang pertama, yaitu untuk menjamin kemandirian penyelenggaraan pesantren. Jadi pesantren itu memiliki peran yang strategis dalam membangun nasional, karena di situ mengajarkan pendidikan Islam yang ada di Indonesia seperti itu. Terus dalam buku ini juga dijelaskan bahwa kita penulis itu menganalisis undang-undang pondok pesantren. Dijelaskan dari undang-undangnya itu membahas tentang apa aja, di mana di sini itu tertulis bahwa undang-undang ini itu terdiri dari 9 bab. Di bab yang pertama itu membahas tentang ketentuan umum pesantren, seperti pengertian yang pesantren yang dimaksud dari undang-undang ini yang seperti apa, itu dijelaskan di undang-undang. Terus di bab yang kedua itu ada asas, tujuan, dan ruang lingkup pesantren. Dan yang ketiga itu ada pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Terus di bab 4 itu ada pengelolaan dana, jadi dana dari mana saja yang dialokasikan untuk pesantren itu. Terus yang kelima itu ada pendanaan pesantren, seperti yang tadi nomor 4 itu pengelolaan dana atau data juga. Terus di yang ke-6 itu bab 6 itu membahas tentang kerjasama pesantren dengan lembaga-lembaga lain, dan yang ke-7 itu tentang partisipasi masyarakat terhadap pesantren. Terus yang ke-8 tentang ketentuan peralihan, dan yang terakhir itu bab 9 tentang penutup, jadi kayak kesimpulan dari undang-undang tersebut. Terus penulis juga dalam buku ini membahas tentang kritik dari adanya undang-undang tersebut, misal dari segi politik, terus filosofis, dan juga sosiologis. Jadi awalnya itu apakah undang-undang ini untuk undang-undang pengakuan pesantren itu untuk kepentingan politik gitu, ini dibahas di buku ini. Terus yang kedua itu tentang kritik dan filosofis. Kritik dari filosofis adanya undang-undang ini pesantren itu gimana gitu, itu dijelaskan. Terus juga ada kritik sosiologis, jadi ada hubungan antara pesantren dengan masyarakat gitu, karena dari bagaimanapun itu pendanaan pesantren itu walaupun sudah ada dari pemerintah itu tetap
dari sumber utamanya itu dari masyarakat atau dari para santri atau wali santri tersebut, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang buku yang berjudul Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan di Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.